Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 4 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia demikian, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel. Penyakitmu sangat parah, lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu, tiada obat untuk bisulmu, tiada kesembuhan lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh dan dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak dan besarlah jumlah dosamu. Mengapa engkau berteriak karena penyakitmu? Mengapa engkau mengadu karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu besar jumlahnya, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan purinya akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka berlipat ganda, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Hal yang menajiskan orang. Suatu kali ketika sedang mengajar kepada para mahasiswanya, seorang dosen berkata begini, "Hati-hatilah dengan makanan. Banyak makanan yang beredar di sekitar kita yang bisa menjadi makanan yang haram. Bahkan gorengan bakwan pun bisa menjadi haram." Mahasiswanya menjadi semakin bingung dan saling melihat satu dengan yang lain. Kemudian sang dosen dengan cepat menjelaskan kepada mereka, "Saya berkata bahwa bakwan yang kita makan bisa menjadi haram atau najis jika saudara makan 5, tapi yang dibayar hanyalah 2. Makan di meja dapur pun akan menjadi najis jika kita saat makan tidak disertai dengan hati yang bersyukur." Mendengar penjelasan dosen tersebut, akhirnya semua mahasiswanya tertawa dan menjadi lega hatinya sambil berkata seorang kepada yang lain, "Itu memang benar. Semuanya bisa menjadi najis, tergantung hati kita." Saudara-saudari terkasih, dalam perikop bacaan ini, Tuhan Yesus menjawab tuduhan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menuduh murid-muridnya telah melanggar adat istiadat mereka. Jawaban yang diberikan Tuhan Yesus itu membuka mata mereka untuk melihat dan mengerti bahwa persoalan najis atau tidak najis, ukurannya adalah hati. Hati kitalah yang akan menentukan makanan dan minuman yang kita makan dan minum itu menjadi najis atau tidak najis. Sikap hati yang benar dan baik dibutuhkan untuk hal-hal demikian. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Sebab semua yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semua bersumber dari hati. Hati yang tidak mengasihi Allah dan sesama manusia akan menghasilkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang juga tidak mengasihi Allah serta sesama manusia. Dalam kitab Amsal dikatakan, "Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu." Oleh karena itu, yang harus kita jaga sebenarnya adalah hati kita, karena hati kita inilah yang dapat menajiskan diri kita. Raja Salomo dalam kitab Amsal berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara-saudari terkasih, pada hari ini sebagai umat Katolik kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang lahir di Prancis. Santo Yohanes Maria Vianney adalah orang yang dianggap remeh karena lamban dan bodoh. Namun sikap hatinya yang terfokus kepada Tuhan tidak membuatnya patah semangat. Dengan doa dan kerja kerasnya, Santo Yohanes Maria Vianney
mulai berkembang perlahan-lahan sehingga dapat menamatkan pendidikannya sampai di seminari tinggi, yang kemudian ditahbiskan menjadi seorang imam pada usia 30 tahun. Semoga kita mengikuti teladan Santo Yohanes Maria Vianney yang memiliki hati yang berfokus kepada Tuhan, yang mampu menjadi berkat bagi semua orang. Semoga demikian. Amin.